Akhir-akhir ini di media sosial bermunculan kembali video-video lawas Yusuf Mansur ketika berceramah di depan jemaahnya. Bisa dipastikan itu untuk tes ombak setelah sejak 2022 dan ketidakterpilihnya dia sebagai anggota DPR tahun 2024 lalu. Yusuf yang berjaya dari tahun 2009 sampai 2019 itu lupa bahwa zaman telah berubah. Jika sebelumnya jemaah tidak tahu perilaku Yusuf Mansur yang sebenarnya, kini jemaah sudah cerdas dan tak bisa dibohongi lagi. Akibatnya, bukan simpati yang didapat tetapi cibiran yang ia tuai. Jadi, semuanya bertolak belakang dengan kaidah-kaidah sosial keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahi mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tayangan perdana Nahi Mungkar, sebuah podcast yang memposisikan, membahas, mengupas, dan meluruskan berbagai penyimpangan sosial keagamaan yang terjadi di negeri ini, baik itu yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompoknya. Nah, kali ini kita akan membahas Yusuf Mansur. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf Mansur itu oleh para pengikutnya dianggap sebagai seorang kiai, seorang ustadz, karena dia punya pondok pesantren yang bernama Darul Quran dan Darul Mansur. Akhir-akhir ini Yusuf Mansur di media sosial mulai bermunculan video-video lama yang terkait dengan ceramah maupun petuah-petuahnya yang terjadi sebelum tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yusuf Mansur itu sangat dikenal ketika tahun 2017 sampai 2019. Pada saat itulah dia punya berbagai ide yang dimunculkan lewat media-media mainstream maupun media sosial. Berbagai ide dilontarkan, berbagai kisah dan cerita dituturkan. Tetapi apa yang terjadi semuanya bertolak belakang dengan kaidah-kaidah sosial keagamaan yang pakem. Semua kisah yang dituturkan oleh Yusuf Mansur itu ujung-ujungnya adalah fulus untuk kepentingan dirinya sendiri. Nanti di podcast berikutnya kita akan membahas apa saja penyimpangan Yusuf Mansur dari ajaran Islam. Nah, kali ini kita akan mengupas kemunculan kembali Yusuf Mansur setelah vakum sejak tahun 2022 yang lalu, di mana pada saat itu media televisi sudah tidak lagi menayangkan acara-acara Yusuf Mansur. Di tahun itu Yusuf Mansur tidak lagi diundang
untuk berceramah di masjid-masjid. Bahkan khutbah Jumat pun tidak. Kalau toh dia ceramah atau khutbah Jumat, itu hanya di lingkungan pondok pesantrennya sendiri. Nah, apa makna di balik ini? Maknanya adalah Yusuf Mansur ingin comeback. Yusuf Mansur mencoba untuk melakukan tes ombak. Apakah kehadirannya masih disambut atau malah sama sekali tidak disambut. Jika kita melihat dari track record Yusuf Mansur yang dikenal sebagai seorang pembohong, ya, sebagai pebisnis juga bermasalah. Banyak persoalan bisnis yang dilakukan atau diinisiasi oleh Yusuf Mansur, ujung-ujungnya bermasalah dan dia tidak mau menyelesaikan masalahnya itu. Nah, saudara, jadi sebenarnya Yusuf Mansur itu sejak tahun 2022 itu memang kehilangan panggung di Belantika Nusantara ini. Sekarang dia mencoba untuk muncul kembali, tetapi ini sesuatu yang naif. Karena apa? Ketika dia di tahun 2009, 2010 itu ketika giat-giatnya untuk menjaring investasi dari jemaah, pada saat itu banyak orang percaya pada dia. Tetapi setelah kasus demi kasus itu bermunculan dan tidak terselesaikan, bahkan hari-hari ini kasus-kasusnya mulai masuk ke pengadilan. Sebenarnya kasus-kasus Yusuf Mansur itu sudah mulai masuk ke pengadilan sejak tahun 2020 yang lalu. Bahkan paytren yang digadang-gadang dan yang dipromosikan kemana-mana itu juga akhirnya rontok. Betul-betul rontok. Dan dia mau bangkit tetapi tidak ada daya dan tenaganya. Karena itu dia mencoba untuk mendaur ulang, mempromosikan apa yang pernah dia omongkan, dia tuturkan, dia kisahkan. Tetapi rupanya masyarakat Indonesia sudah mulai sadar dan pinter-pinter mana yang benar dan mana yang salah. Mereka sudah bisa menilai. Begitu Yusuf Mansur muncul ke permukaan, maka yang terjadi adalah berbondong-bondong orang untuk mengkritisinya. Puncak dari ketidaklakuan Yusuf Mansur itu adalah ketika dia ikut kontestasi sebagai calon anggota DPR RI dari wilayah Jakarta Timur. Dia hanya dapat suara 2.000 sekian. Dan ini adalah pukulan tersendiri bagi Yusuf Mansur. Dan sejak dia kalah di DPR itu, sejak Februari 2024, dia betul-betul kehilangan panggungnya. Nah, dia mencoba untuk tes ombak, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan sambutan yang dia dapatkan, tetapi hujatan demi hujatan yang dia terima. Saudara,
Bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.